Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfi Reisya, saya dari kelas PAIB semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Poin yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengenai pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu negara. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Landasan filosofis tidak akan lepas pengembangan kurikulumnya untuk mencari sebuah solusi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan landasan filosofis, suatu kurikulum akan lebih mudah dikembangkan. Ada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kemudian, progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Kemudian yang terakhir yaitu pada rekonstruksivisme, peradaban manusia di masa depan sangat ditekankan. Nah, masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Menurut Nasution, dalam bukunya mengidentifikasi berbagai manfaat filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Kemudian, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Menurut Nana Xiao di Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Apa sih psikologi perkembangan? Nah, psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan mendasari pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu psikologi belajar, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu. Dalam konteks belajar, psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan sosiologis. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya.
melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada masyarakat di dalamnya juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntunan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau landasan IPTEK. Nah, ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Jadi, kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam tahun-tahun terakhir ini telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Nah, landasan organisatoris ini adalah sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang berkenaan dengan organisasi-organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum ini memiliki peranan yang sangat penting. Ada 3 bentuk tipe kurikulum berdasarkan organisatoris. Yang pertama yaitu segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Kemudian yang kedua, menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran lainnya dengan memelihara identitas awal pelajaran. Yang terakhir yaitu kurikulum yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dengan seleksi yang ketat agar menghasilkan landasan yang kuat dan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum, karena kerugian pendidikan sangat besar jika kurikulum tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peran kurikulum ini sangat berpengaruh, jadi dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat serta implementasinya yang tepat.